Dan gue paling sebel kalau ada laki-laki yang bilang, enggak, kamu paling cantik di dunia gitu kan. Enggak, tolong please, itu bohong. Itu bohong ketika ada laki-laki bilang kamu itu perempuan cantik sedunia, nomor 1, nggak ada duanya. Bohong. Lu nggak ada kerjaan lain lu? Ini udah nunggu, udah selesai tadi aku teke. Aduh, Gimana tadi? coba diulang dulu. Apa ya? Lama sih. Ya tadi gua ngurusin kerjaan dulu. Apa tadi? Menurut kamu nih, kalau ada perempuan, kamu ngelihat istri temen kamu tuh kok masih cantik ya gitu. Dalam pemikiran kamu sebagai sudut pandang laki-laki tuh melihat fenomena itu gimana? Kan ada tuh eh banyak lah yang udah punya anak, udah punya suami tapi masih cantik aja ya gitu. Oke. Bahkan lebih cantik dibanding waktu dia muda. Oke. Itu lo nanya ke gue. Iyalah. Karena ini baru banget kejadian sama aku. Iya, sebenarnya nah itu kan balik kalau gue ngelihatnya perempuan merawat diri apakah boleh? Boleh. Jawabannya boleh. Karena kalau kita ngomongin agama, bersolek itu untuk suami itu boleh. Bahkan diharuskan. Gua nggak tahu ya diwajibin apa enggak, entar gue salah dalil ya kan. Tapi setidaknya menurut gue ketika perempuan itu harus cantik di mata suaminya, ya menurut gue boleh-boleh aja ya gitu. Cuman kan lu suka lihat nggak di TikTok tuh ada yang istriku sebelum nikah sama sesudah nikah gitu. Kok beda banget gitu. Ada yang makin glowing, ada yang under glowing kan gitu kan. Ya menurut gue akhirnya gimana suami menghargai istrinya aja. Karena buat gue ketika seorang perempuan dia menjadi seorang istri, dia kan mendedikasikan hidupnya untuk anak dan suaminya. Nah itu menurut gue satu hal yang harus diapresiasi juga. Ya gue akan kerja lebih keras lagi buat istri gitu. Ibaratnya buat lo sama anak gue bakal kerja lebih keras lagi. Apakah reward seorang istri itu macam-macam? Enggak kok gitu. Sepanjang gua sama lu, ya gue butuh nih buat perawatan, gue butuh nih buat olahraga gitu. Gue pengen kurus, gue pengen, ya silakan aja gitu. Buat gue itu cara gue menghargai perempuan ya. Kalau dari sisi gue. Tapi ini nggak cuman ngomongin laki-laki yang melihat fenomena itu ya. Gue pun baru mengalami. Maksudnya ada kejadian lagi main lah ya kita ya. Terus tiba-tiba gue keluar lagi me time nih. Kita sama-sama me time semua, nggak bawa anak masing-masing gitu ya. Terus tiba-tiba ada laki-laki gitu yang bercanda lah sama gue gitu, atau cuman sekedar bercanda aja kayak ini gitu. Terus stigma orang ini tuh ngelihatnya gue kecendilan gitu. Terus kayak gue perawatan tuh ngapain sih lo gitu, ingat udah punya anak, ingat dah ini gitu. Gue jadi kayak bertanya-tanya, emang yang perempuan tuh harus ya nggak boleh bersolek diri, padahal ya itu kan balik lagi ke masing-masing ya, hati masing-masing ya. Aku tuh mau tetap cantik karena aku menghargai diri aku. Itu kan. Ya gue tuh dulu bebas kok mau beli lipstik sebanyak apapun. Gue bebas mau pakai baju apapun. Masa ketika gue punya keluarga sekarang gue harus menjadi orang lain gitu. Sedangkan kehidupan gue sebelumnya gue senang kayak gitu, tapi bukan untuk
kecentilan sama laki-laki lain gitu, nggak ada. Tapi kan gue nggak melarang mata laki-laki melihat gue, ya ibaratnya kayak barang aja gitu, lihat boleh pegang jangan gitu kan. Nah, tapi gue baru menemukan kok ada ya kayak gitu ya, apa semua perempuan tuh harus nggak boleh cantik ketika di luar sendirian gitu. Dia Karena kan cantik sebenarnya relatif ya, ada yang ngeliat gue biasa aja ada gitu. oh, Karena kan emang tujuan gue merawat diri bukan buat kepuasan mata orang lain, tapi memuaskan mata suami gue dan gue sendiri nih. oh, Gue nggak mau gue ngeliat muka gue jerawatan dikit aja, itu sebenarnya bikin gue pusing gitu. oh, Bikin gue stres gitu. Kenapa nih muka gue kayak gini gitu. Akhirnya kan tingkat kepedean gue tuh jadi menurun gitu. Akhirnya tiba-tiba gue bete lah di rumah. Apalagi kemarin kan lu tahu gue jerawatan di jidat tengah-tengah tuh bikin pusing kepala gitu. Gue ngaca, duh gue jelek banget ya gitu. Jadi kalau aku sendiri tuh kayak kehilangan diri gue gitu. Nah, oh. menurut lu menghadapi orang kayak gitu tuh kayak gimana? Ya mungkin dia iri kali. Nggak jauh-jauh ya kalau perempuan itu ya. Iya kan, mungkin orang stigmanya ngelihat lu kayaknya, ih kayaknya dibebasin sama suaminya, ih, Iya. kayaknya ini nih, kayak Apalagi waktu gua rambutnya warna-warni ya. Udah punya anak tapi rambut gua masih gonjreng lah gitu. Si ungu, si biru, si pink gitu. ya kan balik lagi, kalau menurut gue itu kayak hanya sebatas iri aja gitu. Kalau ini kalau kalau dari sisi, ya kayak misalnya laki-laki deh, Hmm. kalau dari gua nih, kalau dari gue, kalau orang lain gua nggak tahu ya, tapi kalau dari gue tuh seneng kalau ngeliat istri gue tuh masih ada yang demenin. Kenapa? Ya karena gue berhasil dong Hmm. bikin lu tetap cantik gitu. Hmm. Tapi lu tahu, lu orang lain boleh lihat, silakan aja. Tapi kalau nyentuh, ntar dulu kan gitu. Hmm. Tapi gue berhasil gitu. Artinya gini, ketika lo menikah, lu bisa menjaga penampilan lu di luar rumah, di dalam rumah, itu menurut gue poin plus. Hmm. Poin plus lu karena gini loh, kita kan hidup berumah tangga itu kan adalah nggak cuman berpikir 5 tahun, 10 tahun. Kita berpikir sampai ini pernikahan itu adalah kontrak seumur hidup. Kan gitu Hmm. ya. Kalau kalau kita ngomongin kontrak kerjaan nih, ini pernikahan tuh kayak kontrak seumur hidup yang diatur dalam agama. Nah, itu kan juga harus dirasa gue juga harus menjaga diri gue dong supaya lu tetap lihatnya gue gitu Hmm. loh. Gue pun juga lu pun juga sama, lu pasti akan lebih cantik, gue akan berusaha cantik supaya lu tetap lihatnya gue gitu. Hmm. Gue ngelihatnya lu Ya. gitu. Ada cuma kan ada kalau ini lucu nih, ini bahasa laki-laki nih. Udah mah kamu begitu cantik gitu. Gue sebel banget. Sebel banget gue kalau udah Iya kan? rasa begitu tuh intinya ya kalau Gini ya. perempuan ya intinya lu nggak bisa ngasih ngasih kehidupan yang layak lah buat gue gitu. Iya kan kalau dari sisi lo, tapi kalau buat gue lucu aja gitu. Itu kayak enggak kok mah buat kamu Buat buat aku aku kamu tuh tetap cantik gitu. nggak perlu kamu apa-apain gitu. Nggak perlu kamu perawatan, nggak perlu ini. Tapi kalau menurut gue ini menurut gue dari sudut pandang laki ya, bukan dari sudut pandang perempuan, sudut pandang gue sebagai laki. Anjir lu maunya irit ya gitu. Tapi bukan berarti, maksudnya bukan berarti istrinya tuh jadi matre atau banyak Iya. nuntut ya. Lu harus lihat porsi dia sampai mana. Oh, lo butuh olahraga. Ya udah, sana olahraga. Lu pengen gue pengen diet nih. Ya lu support dong. Ya. Gue pengen cantik nih gitu. Atau gue mau tanning nih gitu. Ya lu support aja gitu. Support itu bukan berarti harus ngabisin duit laki-laki juga Ya. gitu. Artinya lu udah paham lah gitu. Let's say ya kayak misalnya lu deh, lu mau perawatan juga kan pakai duit lu sendiri sebenarnya gitu.
itu kan otomatis mindset lu itu terflip gitu loh. Kalau urusan anak, sekolah dan segala macem, gua itu pakai skill gue. Tapi ketika lo mau perawatan, lu sendiri aja nggak enak mau pakai duit gue. Iya. Padahal lu mau pakai aja gitu. Cuma kan lu pasti mikirnya, anjir, udah janganlah kalau buat perawatan gue, gua pakai duit gua aja deh gitu. Itu kan flipnya lu gitu. Artinya perempuan tuh nggak serta-merta matre juga gitu. Kalau lu bisa memenuhi buat diri lu sendiri ya bagus. Kalau lu mau pakai dari yang gue cari pun juga nggak apa-apa juga karena itu kewajiban gue. Iyalah, pastilah. Jadi, tapi kan lo otomatis kayak di case-nya kita nih, lo otomatis, ada gue pakai duit gue aja deh gitu. Kadang kayak misalnya contoh deh, sabun cuci muka gue habis, gue kan nggak pernah teriak. Mam, beliin dong sabun cuci muka gue. Enggak, lu tiba-tiba ada lagi di situ. Ya karena gue juga mikirnya ya, gue perempuan pengen terlihat tetap muda ya. Ini perempuan-perempuan pasti berpikiran sama nih. Pengennya terlihat muda, pengennya tetap terlihat cantik. Apalagi sekarang kan eranya bergeser macan nih, mama cantik kan. Tapi kalau dari gue sendiri tuh nggak cuman gue yang harus grow up atau glowing gitu kan. Ya, Ya gue pengen laki gue juga tetap harus glowing. Ya malu dong, kita tuh harus sama-sama, ibaratnya lu menggandeng gue dengan label tas branded gitu ya. Ya gue juga harus bisa jalan sama lu dengan smartwatch gue yang canggih gitu. iya. Ibarat barang gitu lah, kita sama-sama berharga lah. Iya, nah itu menurut gua balik lagi kalau lu harus bisa menghargai diri lu sendiri. Gua sama lu itu udah lebih kayak nah ini balik lagi ke konsep pernikahan kan, ujungnya ke konsep pernikahan lagi nih gitu. Karena ketika gue memutuskan menikah, itu gue nggak mau bersikap patriarki gitu. Gue nggak suka, gue sangat tidak suka. Entah ini terlepas dari apapun ya. Mau orang mikirnya, oh suami itu harus patriarki, oh suami itu harus menjadi pemimpin. Gue membagi itu dalam 3 gitu. Karena menurut gue rumah tangga itu adalah eh, lu bersama-sama sebagai pasangan, sebagai teman hidup. Kan ada orang nikah, iya gue lagi nyari teman hidup nih. Iya. Ya teman hidup kan nggak cuma setahun 2 tahun, lo sampai mati ya kontrak. Ibarat kontrak agama sampai mati lah. Lalu gue akhirnya membagi menjadi 3 hal. Gue punya dalam satu konsep, gue punya 3 hal. Gue sebagai diri gue sebagai bapak, gue sebagai suami. Nah, gue membagi 3 itu. Apa yang dimaksud dengan gue sebagai diri gue? Ya gue menganggap lu sebagai temen gue. Temen hidup, temen berantem, temen berdebat, temen diskusi, temen yang apapun gue bisa lakuin tuh bareng lu. Nah, tapi ketika gue harus menjadi seorang bapak, gue harus fokus terhadap anak-anak gue. Pendidikannya, perhatiannya, terus dia juga harus mengambil keputusan untuk ini anak mulai dewasa nih, terus gimana. Nah, ketika gue menjadi suami atau sebagai suami, gue yang mengambil keputusan. Tapi dasarnya dari mana? Ya diskusi tadi gitu. Nah, gue membagi itu ke dalam 3 hal. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin masalah diri sendiri dan lu menghargai diri lu sendiri, buat gue ya lu harus sangat menghargai karena gue pribadi nggak pengen lu itu jadi istri yang akhirnya lu nggak berkembang gitu loh. Gue juga pengen lu berkembang gitu ya. Jadi seibaratnya kalau lu mau
apa namanya, mengembangkan diri lu, ya itu lebih bagus. Iya. Hargai dan segala macam Berarti gitu. kalau kamu, berarti intinya ya, perempuan tuh berhak dapetin kehidupan yang sebagaimana dia pengen lah ya. Heeh. Kedua, perempuan tuh boleh kok tetap terlihat cantik gitu walaupun dia udah punya suami atau udah punya anak gitu. Heeh. Ya balik lagi, lu nggak boleh macem-macem, ya lu buat diri lu Ya kan lu hargai tahu dulu. aturannya, lu tahu aturan mainnya lah. Ya. Jadi bukan yang, jadi bukan lagi masalah gue bersolek diri terus gue ganjen nih, enggak Heeh. gitu. Tolong di lebih di inilah ya, pemikiran ibu-ibu sekarang itu harus lebih luas, harus lebih maju. Iyalah, sekarang kan kalau misalkan eh kadang kita sebagai laki juga suka lihat nih, misalnya jalan ke mall gitu ya, itu lewati, ya wajar dong maksudnya. I know you gitu Iya kan. kan, lu tau gua lah. Gue tuh nggak bukan jelalatan ya, tapi ya kalau ada yang lewat terus gue attach banget gitu, orang tek gitu. Terus gue ngeliatin gitu. Oh ya udah gitu, Ya, tapi gue sekedar lihat. ya, ya itu sih yang menurut gue jadinya, kalau laki-laki bisa menoleh perempuan lain lebih cantik dibanding istrinya, Ya, ya gue harus bisa lebih glow up dari perempuan itu dari itu dong, gitu. iya. Karena gue tahu nih selera lu di mana nih, gitu kan. Pasti dong. Tapi gue mau wajarkan kok, kalau laki-laki tuh punya mata. Ya, Kan nggak mungkin ngelihat kayak kue klepon mulu di rumah nih, ya kan? iya. Manis di dalam, tapi di luarnya begitu doang gitu ya. Mereka butuh. Gue mewajarkan lu punya mata, lu ngeliat cewek cantik pasti banyak. Dan gue paling sebel kalau ada laki-laki yang bilang, enggak, kamu paling cantik di dunia gitu kan. Enggak ya. Enggak, tolong please, itu bohong. Itu bohong ketika ada laki-laki bilang, kamu itu perempuan cantik sedunia, nomor satu, nggak ada duanya. Bohong. Kalau laki-laki ngomong kayak gitu, berarti dia bohong sama lu. Udah itu, titik. Gue lebih seneng, misalnya gini, gue di mall ya sama dia nih. Cantik ya gitu. Cantik tuh. Terus dia bilang, ya cantik. Benar tuh, jujur. Tapi kalau misalnya dia ngomong nih, gue bilang nih, ih cewek tuh cantik gitu, saya mau pas segala macam yang menurut gue cantik gitu. Terus dia bilang, iya cantik, berarti dia jujur, nggak bohong, nggak ada bahasanya tuh cuman kamu yang paling cantik. Bohong, udah intinya. Kalau laki lu ngomong lu paling cantik dunia, lu bohong. Sama aja lu kayak berkaca nih di film Cinderella. Hai kaca ajaib, siapa yang paling cantik di dunia ini gitu. Pengennya dijawabnya gue doang gitu, enggak gitu. Lu ngegas banget lu. Ya enggak, karena Santai, santai, relax, relax. gue pernah punya temen gitu ya. Gue, Ngomongnya enggak. Padahal gue udah kasih lihat nih temen gue yang paling cantik nih. Menurut mata gue nih cantik nih. Menurut dia juga cantik gitu. Terus bisa-bisa diem sepergian detik. Dia ngeliat istrinya. Kamu yang paling cantik mana ada duanya. Ih, geli, bohong. Terus percaya lagi. Idih, seneng lu banget gitu. nggak nyiapin tisu deh. Begitu aja lah. Ya kan kalau kayak gitu ya. Jadi guys, mulai menormalisasi kalau laki-laki itu biarin dia punya mata. Kalau dia ngelihat ada perempuan cantik ya, dan menurut lo emang lu mengakui itu perempuan cantik tuh, ya udah biarin, emang cantik gitu ya. Lu harus bisa lebih glow up dari perempuan itu. Itu akhirnya membuat menjaga mental lu biar tetap fresh. Jadi ada dia laki gue nih ngelihat perempuan tadi cantik nih, berarti gue harus seglowing itu, lu butuh effort. Tapi akhirnya kan ketika lu cantik, suami lu tahu nih, lu mau cantik, lu mau gue cantik nih, ya lu kasih duit gue, gitu. Gue akan lebih cantik dari dia, gitu. Karena waktu gue muda, lu suka sama gue kan, gue cantik, gitu. Bener kan? Bener, bener, bener. Bener kan? Sedangkan perempuan tuh kalau ngeliat cowok ganteng, ya ganteng. Ya kita juga ngeliat, ih ganteng ya, tapi kan nggak mungkin
pengennya dipacarin gitu. Iya, nah itu yang tadi gue bilang sebenarnya ketika sudah menjadi istri, ya lo perlu juga menghargai diri lu. Ya iyalah, jelas. Iya, maksudnya kan banyak di luar sana. Tadi kan lu Yang ceritanya gitu, ya, banyak di luar sana yang akhirnya tidak eh, menghargai dirinya akhirnya sendiri. tidak menghargai. Ya tadi kan gue Hmm. ke distract tuh sama omongan lu ketika di luar. Dek, ingat udah anak dua kan gitu Ya, kan. Padahal menurut gue, nyamun apa gitu. iya, Selama lu nggak tukeran telepon iya. atau lu nggak gimana-gimana, Terus tiba-tiba ada laki-laki, oke lah nih orangnya ganteng lah ya, menurut versi mm, gue tuh ganteng. Terus gue yang, eh selingkuh itu nggak semudah itu, butuh effort. itu, Kan? Butuh effort. Kalau tiba-tiba suami lu curiga nih, kalau gue nih ya, kalau tiba-tiba suami lu mau selingkuh nih, gue ngomong, lu mau selingkuh, ya udah lu selingkuh. Tapi ingat, lu baru bisa ngasih gue segini aja, lu mau nggak mau lu mau selingkuh. Sedangkan selingkuhan itu cuma butuh duit lu sama enaknya doang. Lu ngasih ke istri lu aja masih baru sebatas ini. Gitu. Gimana lu mau ngasih selingkuhan lu yang om butuh iPhone 17 Pro Max. Miskin lu gitu. Miskin udah. Makanya lu kalau mau selingkuh cari duit yang banyak dulu. Biar lu selingkuh tuh istri lu senang, lingkungan lu senang. Oh, tapi itu juga nggak boleh deh. Ya Lu, enggak lah, cuman kan kalau gue kan kalau gitu kan, lu harus gue tuh lu kalau mau selingkuh miskin lu, udah gitu. awang, Gue yang makin kaya, lu yang akan miskin. Mana ada ceritanya orang selingkuh tuh suaminya tetap kaya. ada banyak. Kalau dia pengusaha mah tetap kaya dia. Cuma menurut gua apapun itu, eh ya intinya harus sama-sama menghargai aja. Kalau dari sisi perempuan, gue butuh perawatan, gue butuh ke salon, gue butuh me time dan segala macam. Nah itu menurut gue sah-sah aja sih, silakan Aja. aja gitu. Soalnya kan ya Yang penting tahu batasan. jelas. Lo harus tahu, oh batasan gue sampai sini. Gua pun, gue syuting. Kadang gue kalau ketemu talent-talent yang cakep gitu ya. Ibarat katanya deh, gue syuting, cuman beda kamar, satu hotel beda kamar. Gue tahu dia pakai make up apa nggak make up, gue tahu. Gue tahu bagaimana dia kelakuannya, walaupun di kamera dia cantik gitu. Tapi gue tahu di belakang kamera lu kelakuannya gimana, eh, apa selebornya gimana, jeleknya gimana, ya gue tahu lah. Cuma kan gue bukan yang, oh akhirnya gue lupa sama bini gue gitu. Gue akhirnya mau sama ini gitu. Semua yang ada di kamera itu kelihatannya aja cantik. Padahal, nih ya, kuas tahu lu nih, secakep-cakepnya perempuan. Nggak usah begitu. Kalau lagi ngeden, belum tentu juga cakep, anjir. Secakep-cakep perempuan nih. Kalau lagi ngeden, jelek juga, anjir. Ya sebenarnya nggak usah lagi ngeden ya. Orang ngelihat perempuan lain ya, ngelihat gue nih misalnya di mata beberapa laki-laki tuh oke lah ya gitu, cantik tuh relatif ya, tergantung gitu ya. Cuman ngelihat di mata laki-laki oke nih perempuan gitu. Kagak tahu aja di rumah. Hmm. Kalau keluar iya cantik. Di dalam rumah kan belum tentu, apalagi kalau lagi nyuci piring. Nah, sekarang itu yang banyak. Menurut gue itu yang banyak akhirnya seorang laki-laki atau seorang suami akhirnya tidak menghargai. Lu lihat nggak banyak banyak kok film-film yang nyeritain dengan cerita kayak gitu. Misalkan gini, gue kan ada kalau di cerita film tuh atau FTV itu dulu sebelum mereka menikah dua-duanya kerja. Ya. Terus setelah menikah istrinya di rumah, suami tetap kerja. Akhirnya selingkuhannya teman kerjanya, Ya. ya kan? Terus kamu asal ke rumah pakainya daster lah, bau dapur lah, bau bumbu bawang lah gitu kan, suka komplainnya gitu ya. Tapi menurut gue itu kayak
ya lu harusnya menghargai, lu sebagai istri harusnya lu menghargai diri lu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, suaminya juga harus menghargai. Kenapa? Kan waktu ketemu dia cantik, men. Iya, Sama-sama di kerja kantor, sama sama-sama kerja. Lu nggak keluar. tahu di rumahnya. Nggak ada tuh. Gue lagi bercanda juga sama temen gue gitu. Ada talent cakep nih. Pas tidur nganga juga tuh. Pas tidur jadi bahan bercandaan. Anjing Iya. tidurnya nganga nih. Iya. Padahal cewek cakep gitu. Talent juga gitu. Lu kalau ngeliat dia di iklan atau di FTV gitu, cakep dia. Tapi kalau tidur nganga juga Iya. gitu. Nah itu kan part yang orang nggak tahu. Orang Iya. taunya, anjir nih cewek cakep nih. Tapi setelah lu hidup bersama dengan itu perempuan, lu kan tahu jeleknya Kesehariannya gimana. ya kalau dulu kan pacaran dijemput udah dalam keadaan cantik Ya udah, gitu. mau dandan dulu, keluar-keluar cantik Iya. gitu. Tapi kalau lo udah nikah, Iya, iya, iya. lo tahu Iya. kapan dia ya pulang, apa namanya, Udah nggak ada make up, udah rambut bersihin nggak make up, dicepol-cepol dan lain-lain. bersihin make up. Gue demennya pakai daster. Ya udah, lu akhirnya melihat sisi gelapnya kan, Iya. kalau bahasa laki-laki tuh gitu. Akhirnya lu melihat sisi gelap perempuan cakep gitu kan. Iya. Anjir ternyata lu di rumah begitu ya Iya. gitu. Tapi kan buat gue itu part yang Yang sebenarnya apa, Pak, kalau lu dulu tuh dapetin dia dapetin dia cakep cakep gitu. Jadi gitu. menurut gue yang akhirnya banyak laki-laki atau perempuan itu ngeliat kayaknya di sini lebih ganteng nih, kayaknya yang ini lebih cantik nih. Ya menurut gue itu sensasi aja Iya. gitu, karena lu nggak pernah tahu aslinya. Iya. Ya sekarang kalau lu lihat, misalkan, eh let's say cewek siapa deh atau artis siapa deh, kalau lu lihat dia di sosmed tuh kayaknya cantik terus gitu. Lu nggak tahu kalau dia lagi berak, kalau dia lagi jemur baju Iya. aja, kalau dia lagi Iya. ngapain, lu nggak pernah Kalau tahu. selingkuh itu kan apalagi di satu satu lingkungan yang sama ya lu ngelihatnya dia udah dalam keadaan cantik terus. Hmm. Terus yang satu hal lagi sebenarnya lu jangan sampai lupa ketika menikah itu masa bosan itu pasti ada. Well, Pasti setiap berapa tahun sekali lu pasti akan merasakan rasa bosan kan. Lu 24/7 pasti akan terus sama-sama gitu. pasti. Tinggal melewati badai bosan itu lu harus cari tahu sendiri. Itu kan balik lagi ke dewasaan. Iya. Karena nggak mungkin menikah sampai 50 tahun pun lu nggak ada rasa bosan tuh, ya gue belum tahu ya, nggak sampai kita belum sampai 50 tahun, tapi pasti ada rasa bosan tuh ada, rasa jenuh pun ada. Ya, Tapi gimana caranya melewati badai bosan tadi, jenuh tadi. iya kan ada yang mungkin kalau dari sisi laki-laki, eh ibaratnya gue ngelihat lu tiap hari, tiap malam gitu, ya ada lah kayak bukan bosen yang dia lagi enggak gitu, lebih kayak ya udah setiap hari gue lihat lu begitu, akhirnya jadi kebiasaan. Dan buat gue ya gue lebih banyak kayak, eh gue ngelakuin sesuatu yang gue suka aja buat menghindari rasa bosan tadi. Ya kalau misalnya di part gue lebih suka mainan kayu. Mungkin itu cara gue melepas lelah gue lah. Atau melepas bosan gue tentang rumah, tentang anak gitu. Ya gue biasanya main kayu. Atau gue ketika gue lagi fokus ngedit, ya itu part gue Iya. ngedit Ya gitu. itu. Yang tadi yang paling penting adalah jangan sampai berpikir tuh ketika fase bosan itu datang, terus lu ngeliat perempuan lain gampang tergoda sama diri lu nih sebagai laki-laki atau sebagai perempuan gitu. Ya lu harus bisa lewatin itu karena fase kehidupan ketika menikah. Iya, memang 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 itu, benar itu fase fase orang nikah tuh gitu. Pasti. Jangan Fase orang berpikiran yang baik-baik aja yang, "Oh nanti, nggak akan bosen kok." Enggak, pasti kita tuh yang sudah mengalami itu Oke. ada rasa jenuh pasti ada. Sebenarnya kan itu balik lagi kayak tadi, apa namanya, orang berpisah tuh kita udah nggak
satu misi, kita udah nggak satu visi, kita udah nggak cocok gitu. kita udah nggak cocok, Itu alasan kelas. kita udah berbeda pandangan gitu. Padahal ya ini kalau dari sisi gue, maksudnya kalau dari menurut gue, padahal dari awal lo menikah tuh lo sudah punya pandangan yang berbeda, lo punya background yang berbeda, lo punya cara berpikir yang berbeda. Tapi permasalahannya adalah permasalahan di komunikasi. Bagaimana lu membangun komunikasi dengan pasangan lu, menurut gue itu malah lebih penting gitu. Sebenarnya balik lagi, menikah tuh gampang. Yang susah adalah ngejaganya, menjaga pernikahannya. Tapi gue akhirnya melihat garis lurusnya adalah bahkan ada perempuan yang dia sudah udah perawatan lah dan segala macem, tetap cantik nih, cerai juga. Ada banyak juga yang kayak gitu. Artinya lu udah bukan lagi ngomongin soal kita berbeda pandangan. Sebenarnya dari sebelum lu nikah aja udah berbeda. Yang paling penting menurut gue akhirnya bagaimana komunikasi dan menurunkan ego masing-masing. Jadi kalau kita komunikasi dengan ego yang kita turunin masing-masing, pasti ketemu titik tengahnya. Kan orang berumah tangga itu kan berdiskusi. Teman berdebat iya, teman berdiskusi iya, teman mencari solusi iya. Kalau misalkan hari ini kita juga sering berdebat gitu ya. Ketika perdebatannya mentok, udah nggak cocok nih. Tensi gua naik, tensi lu naik, cara berpikirnya nggak nyampe. Akhirnya gua malu minta break. Ya udah break aja dulu. Mental tuh. Lu dengan kesibukan gue dengan kesibukan gue nih. Tapi ketika masa rehat itu selesai, kita duduk lagi bareng, dibahas lagi, dicari titik tengahnya dengan kepala dingin ya. Akhirnya ketemu, oh di sini nih. Nah, menurut gua akhirnya komunikasi itu paling penting. Jadi kalau kita ngomongin udah beda pandangan dan segala macam, itu bullshit buat gue. Artinya lu harus mengadjust komunikasi lu dengan pasangan lu. Gua pun mengadjust komunikasi gue dengan lu. Sama seperti yang kita lakuin biasanya. Ketika lu punya pandangan bahwa itu dia begini gini, ya gue juga punya pandangan yang berbeda. Tapi kan akhirnya lu mikirnya ke situnya ya gitu. Gue padahal mikirnya ke sininya nih. Baru di-adjust supaya masuk. Ya lu jangan lihat konteksnya ke situ, tapi lu lihat konteksnya yang ini gitu. Akhirnya ketemu nih titik tengahnya. Jadi buat gue akhirnya sisi komunikasi antar pasangan itu kita harus sama-sama mendinginkan kepala dan menurunkan ego supaya ketemu. Nah, permasalahannya adalah banyak yang akhirnya komunikasinya nggak jalan karena yang ini sibuk ini, terus nggak pernah ngobrol, nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah bahas itu ya. Saling menghargai gitu. Berarti intinya saling menghargai, tekan ego masing-masing. Ya, kepala dingin. Ya, ketika perempuan itu kayak tipe-tipe kayak gue gitu ya, pengennya ketika udah punya anak, berkeluarga, tetap pengen bebas, tetap pengen cantik. Iya. Ya, laki-lakinya juga harus mengerti, jangan maunya ngelihat perempuan lain cantik, ngeliat istrinya cantik, gak boleh gitu. Terus sebagai istri juga harus mengerti posisi suami, ketika dia sudah berusaha mengusahakan semuanya, tapi memang waktunya belum tepat lah ya gitu, atau ada hal-hal di luar yang sebenarnya gak bisa kita paksain juga, ya bisa perawatannya lewat cara lain misalnya. Yang murah-murah juga banyak. Jadi saling komunikasi itu penting, saling menghargai, saling support ya. Itu paling penting, saling support, tahu keinginan masing-masing, tahu batasan masing-masing, bukan yang harus sama gitu. Iya, betul. Jadi yang paling penting adalah ya tadi itu udah lu sebutin semua. Iya. Tapi menurut gue ya
terlepas dari perdebatan di luar sana, gue rasa ya banyak juga yang mungkin nggak relate juga dengan kita. Ya banyak. Ya mungkin ini kan gaya kita. Ya. Gue, lu inget nggak pas gue mau nikah sama lu gue ngomong apa? Gue pengen nikah, gue pengen berumah tangga, tapi dengan konsep gue. Gue pengen menjalani hidup gue sama lu nih itu seperti teman baik. Gue pengen having fun, gue pengen kayak kita pacaran zaman dulu lah ya. Iya, gue pengennya kita walaupun gue yang harus ngambil keputusan, tapi gue pasti berdiskusi juga sama lu. Artinya gue pengen tetap seperti nikah tapi seperti pacaran. Walaupun sekarang kondisinya udah ada anak ya. Tapi menurut gue akhirnya kayak gue kayak naik roller coaster tapi nggak sendirian gitu. Gue berdua gitu. Tapi gue ya happy aja gitu. Mau kita dalam kondisi susah, mau kita dalam kondisi seneng, mau dalam kondisi flat, ya kita berdua aja. Yang penting respect each other gitu aja. Ya, yang penting kalau lagi bosan lakuin yang kayak sesuatu yang konyol deh, yang biasanya tuh hubungan keluarga tuh nggak mungkin kayak gitu. Ya lu lakuin lah tuh. Iya, ya. Biasanya kita kayak gitu kan, kayak tiba-tiba main ke playground kayak berdua kayak yang ngapain sih nih orang berdua gitu. Lakuin yang sebenarnya lu bisa lakuin yang nggak biasa gitu ya, yang nggak ritme kehidupan yang nggak biasa, tiba-tiba ini kelakuan anak-anak pacaran terus lu lakuin. Nah itu kan sebenarnya poin plusnya orang menikah tuh ya menurut gue, poin plusnya adalah lu melakukan sesuatu, maksudnya sesuatu yang positif ya. Lu melakukan sesuatu yang positif itu sebebas mungkin. Kenapa? Karena lu udah ibaratnya lu udah menikah, lu lakuinnya berdua. Terus lu melakukan kekonyolan-kekonyolan itu berdua yang nggak pernah lu lakuin mungkin. Ya banyak juga hal konyol yang suka kita lakuin gitu ya. Cuman maksud gue akhirnya itu jadi kayak keseruan kita aja gitu. Jadi melakukan sehari-hari itu nggak udahlah kita capek dengan pekerjaan, kegiatan, terus tujuan. Itu lu inget nggak waktu yang kita dulu sering banget random malam-malam anak-anak tidur terus kita random makan itu yuk, gultik yuk. Jalan tengah malam loh itu sampai waktu itu kita bawa anak-anak tuh sampai anak-anak kita gelarin kasur itu di mobil, dia tidur terus kita makan gultik gitu tengah malam, terus kita nggak pulangnya nggak lewat tol tapi kita jalan biasa yang kita nikmatin malam. Terus era itu kita pernah juga naik motor malam-malam, nggak penting gitu kita keluar gitu. Jadi menurut gue itu hal-hal yang jadi nggak monoton gitu. Nggak yang cuma sekedar serius banget ya, tujuan pasti tetap ada. Tapi kan dalam menjalani ritme waktu kehidupan tuh pasti akan kayak ini lagi jam segini harus begini, jam segini dan itu ritme yang terus berulang kan. Nah, makanya timbullah rasa bosan, jenuh, akhirnya lu main mata dan lain-lain, padahal lakuin sesuatu yang belum pernah lu lakuin lah gitu. Iya, itu menurut Selalu nyebur kayak ke dalam kolam Blok M gitu. Iya. Ya itu macem-macem kan kadang menurut gue akhirnya gimana cara kita tuh saling menghargai aja antar pasangan. Kadang malu-maluin tuh seru. Iya, cuman kadang gue malu juga anjir. Gitulah intinya. Iya. Mana udahan? Entar dulu. Mau minum. Gue mau ngerjain yang lain nih, Dek.